Oke, kembali lagi bersama channel Khairuddin Elektronika. Di video kali ini saya akan membahas tentang drone racing FPV. Saya akan menjelaskan spare part apa saja sih yang dibutuhkan untuk merakit drone racing ini. Drone racing ini berukuran 5 inci ya. Nanti bagaimana cara merakitnya dan spare part apa saja yang dibutuhkan nanti saya akan jelaskan di video berikut ini. Langsung saja, let's go. Spare part yang pertama yaitu di sini kita butuh yang namanya frame. Frame itu tempat-tempat spare part yang nanti akan saya perkenalkan satu persatu. Di sini untuk spare part motor ada 4, 2, 3, 4. Terus di tengah sini nanti kita pasang namanya FC, ESC. Di belakang nanti VTX, RX. Di sini ada antena, di sini ada GPS. Terus di depan kamera ya. Yang pertama kita butuhkan yaitu frame. Di sini frame saya ambil ukuran yang 5 inci. Terus ini rencananya mau saya buat mid range ya atau long range biar kita bisa terbang jauh gitu. Di sini saya ambil merek Impulse RC Apex DC5 ya, 5 inch HD yang HD ya. Jadi ukurannya yang depannya pendek terus belakangnya panjang ya. Kemudian spare part yang kedua kita membutuhkan yang namanya FC. FC itu apa? FC kepanjangan dari flight controller, yaitu kontrol penerbangan, yang dimana nanti kita bisa setting firmware, terus receiver apa yang kita gunakan, terus putaran motornya 1, 2, 3, 4 nya, terus macam-macam di sini. Nanti kita bisa setting di laptop atau PC menggunakan konfigurator Betaflight namanya ya. Di sini saya ambil merek Mamba, masih F4 ya, Mamba F405 MK2. Kemudian komponen yang ketiga yang kita butuhkan lagi yaitu ESC. ESC itu kepanjangan dari Electronic Speed Control. Dari artinya aja udah jelas, yaitu rangkaian elektronik yang berfungsi untuk mengatur kecepatan motor ya. Di sini saya ambil merek Mamba juga ya, karena belinya stuck atau satu set FC sama ESC ini. Di sini udah support di shot 600 dan berukuran 40 ampere. Ya cukup lah ya untuk motor yang nanti saya gunakan. Kemudian komponen yang selanjutnya yang nomor 4 yaitu ada motor. Motor ini berfungsi untuk nanti apa ya, muter baling-baling ya. Agar bisa terbang itu harus butuh motor. Di sini saya ambil motor yang ukurannya 2204 2300 kV. 2204 ini artinya 22 itu 22 mm, itu lebar motornya, jarak dari sini ke sini 22 mm. Terus 04 itu 4 mili tinggi dari magnetnya ya. Terus 2300 kV itu putaran RPM nya ya, 2300 RPM ini maksimalnya. Terus kenapa kok di sini motornya ada yang putih, ada yang ini hitam? Ini untuk membedakan, ini namanya motor CW atau clockwise atau searah putaran jarum jam ya. Yang hitam ini CCW atau kebalikannya, berlawanan arah jarum jam.
Jadi nanti yang cewek itu ngencengin bautnya ke kanan, itu cewek. Terus kalau yang cewek ngencengin bautnya ke kiri. Nah ini sangat penting, nanti kita mau putarannya mau keluar atau ke dalam. Nanti juga kita harus menyesuaikan posisi motor ini, nggak boleh asal ya. Kalau asal nanti efeknya bisa waktu terbang kita bisa ininya kendor, bautnya nanti lepas ya, nanti bisa crash ya kalau salah masang terus bautnya kendor akhirnya jatuh. Itu nanti kita pelajari bersama bagaimana cara masangnya. Terus motor ini karena namanya quadcopter ya, itu butuh 4 piece ya, pada drone-drone pada umumnya ya motornya 4 piece. Kemudian komponen yang kelima yang kita butuhkan yaitu VTX. Apa itu VTX? VTX yaitu video transmitter ya. Video transmitter itu komponen untuk mentransfer video atau memancarkan video gambar ya. Jadi nanti kita butuh VTX ini buat ngambil gambar yang dari kamera nanti dipancarkan ke Google ya, atau nanti namanya VRX. Di sini saya ambil merek Rastang yang ukurannya 25 MB sampai 800 MB. Untuk jaraknya saya belum pernah coba ya, cuman kalau nggak salah ya nanti kita cobalah ya daripada kita nerka-nerka. Kemudian komponen yang keenam ada kamera FPV. Kamera FPV itu kamera yang digunakan untuk mengambil gambar, nanti ya gambarnya kita bisa lihat langsung di FPV goggles ya. Nanti kita juga bisa menambahkan action kamera di atas drone-nya untuk mengambil gambar yang jernih, karena kalau kita record dari FPV, kamera FPV ini kalau sinyalnya pas kurang bagus itu kayak TV kurang sinyal gitu, bersemut. Di sini saya ambil merek Kadek Ratel V2 ya, karena dari beberapa kamera yang paling cocok di mata saya itu Kadek Ratel. Di sini saya ambilnya ukuran mikro. Kadek itu ada yang ukuran mini, ada yang mikro, ada yang nano. Di sini saya ambil yang ukuran mikro yang sedang. Komponen selanjutnya yang kita butuhkan lagi yaitu receiver. Receiver itu alat buat menerima sinyal yang dari remote ini. Jadi ketika kita ngontrol remote ya, inilah alat yang menerima kontrol, perintah kontrol dari remote, itu namanya receiver. Di sini saya ambil merek yang TPS ya. Ini TPS Nano SE yang antenanya udah pakai Immortal T. Receiver ini di kalangan FPV udah sangat terkenal ya. Klaimnya jaraknya sampai puluhan kilo nih, 5 sampai 10 kilo lah kurang lebih, karena ini masih satu antena, belum yang diversity ya. Saya rasa untuk mid range cukup lah ya. Kemudian komponen selanjutnya yaitu GPS. GPS yaitu kepanjangan dari Global Positioning System. Jadi sistem buat mengetahui posisi drone ya yang ada di dunia, global itu dunia. Jadi fungsi utama dari GPS ini yaitu ketika kita kehilangan sinyal remote, otomatis kita setting untuk RTH atau return to home. Ini bisa balik sendiri istilahnya ya.
Kalau kita remote-nya udah kejauhan nih, nggak nyampe gitu, GPS ini fungsinya untuk biar bisa balik sendiri itu drone-nya, jadi nggak jatuh. Kalau tanpa GPS kita remote sama drone-nya udah nggak nyampe sinyalnya, ya udah jatuh wassalam ya. Apalagi jauh, kita udahlah wassalam, kita nggak bisa ngambil atau di hutan atau gimana. Tapi dengan adanya GPS ini bisa mengembalikan drone di posisi semula. Terus GPS ini juga bisa berfungsi sebagai petunjuk arah. Jadi ketika kita terbang jauh, kita bingung arah kita nerbangin pertama kali atau take off itu di mana. Nah, dengan GPS ini di situ nanti ada arah panah yang menunjukkan di mana kita kalau pulang harus ke arah itu gitu. Kalau nggak ada GPS-nya kita kejauhan bingung, kalau udah di atas kan nggak kelihatan kita di mana. Nah, dengan GPS ini kita bisa tahu posisi kita, posisi di mana kita nerbangin gitu. Jadi nanti gampang, kita nggak hilang arah ya. Di sini saya ambil merek BN220. Ini rekomendasi dari teman-teman karena udah banyak yang pakai juga ya. Walaupun kecil-kecil mungil gini sangat menjadi penyelamat ya. Tanpa GPS kita mau long range nggak berani, nekat namanya itu ya. Untuk komponen selanjutnya yang kita butuhkan yaitu antena VTX. Ini antena pemancar video ya atau gambar ya. Tanpa antena ini kita bisa merusak VTX ya. Kita pernah ngalamin itu teman kita, jadi terbang terus antena ininya nggak dipasang, baru berapa menit, nggak ada 1 menit, paling berapa detik gitu ya, 10 detikan nih terbang, baru inget bahwa antena VTX ini nggak dipasang. Terus nggak selang lama setelah turun dicek, si VTX nya panas banget dan nggak bisa ngeluarin video lagi alias rusak. Jadi jangan sampai antena ini lupa dipasangnya, maka nanti akan jadi korban VTX kita. Terus di sini saya ambil merek yang nggak asing lagi di kalangan FPV, yaitu merek ORT. ORT ini bikinan lokal, dibuat oleh Om Eko ya, Om Eko ORT. Terus di sini saya ambil yang long edition. Yang long edition ini emang dikhususkan untuk long range ya. Terus ini saya ambil yang jarum atau SMA karena di sambungan VTX nya ini lubang ya. Ini bisa dilihat. Nah, ini lubang. Jadi kita harus ngambil yang model jarum. Jangan sampai kita ininya lubang terus ininya belinya yang RPSMA atau ini lubang juga. Akhirnya walaupun dipasang nanti tengahnya nggak connect. Jadi akan mempengaruhi kejelasan gambar atau kekuatan sinyal. Untuk spare part selanjutnya kita tahu ya, yang namanya elektronik itu butuh daya atau tegangan. Di sini drone umumnya pakai baterai lipo, tapi kali ini saya ambil baterai Li-ion. Kenapa? Karena Li-ion ini discharge-nya atau bisa habis sampai ya 3,2 lah. Kalau lipo kan 3,6 3,5 harus sudah turun. Jadi kalau buat long range juga bisa anget ya drone-nya ya. Terus baterainya, maksudnya baterainya anget. Terus cepat habis juga ya kalau nggak ambil yang gede. Saya ambil yang 21700 merek Vapsel karena reviewnya bagus. Terus mAh nya real gitu, dicek itu sekitar 4800an lah, hampir mendekati 5000. Ini speknya 5000. Terus ini saya rakit untuk
tegangan 3S ya, 3 sel, karena menyesuaikan motornya ya. Sebenarnya motornya sih diklaim bisa sampai 4 sel. Coba nanti kita pakai 3 sel dulu biar aman. Untuk baterai ini kita belum tahu kuatannya berapa lama nanti terbangnya. Nah, setelah kita tes terbang nanti kita akan ya review juga ya, berapa lama kuatnya kalau buat nerbangin. Terus spare part yang terakhir yang kita butuhkan ada propeller atau baling-baling. Selama saya main drone saya lebih suka baling-baling yang 3 blade ya, 3 blade. Dengar dari teman-teman sih kalau buat long range mending yang 2 blade gitu biar lebih irit, tapi nggak tahu kenapa saya lebih suka yang 3 blade ya. Terus ini kan saya juga pakainya 5 inch, jadi ya kita nanti cobalah pakai yang 3 blade. Propeller ini juga kita nggak boleh terbalik ya masangnya ya. Jika terbalik ya drone nggak mau terbang. Terus di sini ini yang cewek, ini yang cewek. Jika drone itu disetting nanti putarannya keluar, berarti yang miringnya ke sini nih, ini buat yang sebelah kanan ya, kanan depan ini. Ini berarti kalau di teman-teman lihat berarti yang kanan sini ya, cuma ini belakang, ini depan. Berarti yang sebelah kanannya teman-teman yang sebelah sini kalau keluar berarti yang pakai yang miring ini, yang cewek. Terus yang ini yang cewek yang sebelah kiri. Jadi jangan sampai teman-teman karena tergesa-gesa atau nggak tahu masangnya asal, nanti ketika mau take off malah drone-nya kebalik ya, nanti malah pada lecet ya. Mending kalau nggak mental ke kita ya, tapi ya itulah perlu diperhatikan. Jangan sampai kita lupa masang prop itu sampai kebalik-balik, itu sangat bahaya. Nah, itu dia spare part yang dibutuhkan untuk bisa yang dibutuhkan untuk merakit drone FPV ini ya. Tadi kita udah bahas satu persatu. Kebetulan saya ya punya yang udah jadi ini, yang buat khusus freestyle, ini 5 inch freestyle, framenya Raja Wali Buruk. Terus saya yang tadi itu yang saya kenalin spare part satu persatu itu mau saya buat mid range-nya. Mau saya buat mid range karena selama saya main belum pernah nyoba yang namanya mid range. Saya terinspirasi sama Om Andrea Ramadan. Dia main long range ya, nanjak gunung. Teman-teman pasti udah kenal beliau ya. Ya, Om Andrea Ramadan ya, udah terkenal dia. Dan videonya bagus-bagus banget. Oke, sekian dulu perkenalan spare part drone kali ini. Untuk bagaimana cara merakitnya nanti bisa tonton video selanjutnya ya, nanti yang akan saya upload, karena ini belum mau merakit dulu ya. Oke, sekian dulu dari channel Hairudin FPV, Hairudin Elektronika. Salam satu langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.